Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas upaya hukum luar biasa di dalam perkara perdata, di mana yang sering kita dengar adalah upaya hukum gugatan, kemudian banding, kasasi. Nah, gugatan, banding, dan kasasi ini tergolong sebagai upaya hukum biasa, ya. Yang biasa disebut upaya hukum biasa itu sebenarnya adalah upaya banding dan kasasi. Namun selain dari upaya hukum banding dan kasasi tersebut atau upaya hukum biasa tadi, ada yang namanya upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Namun sebelum kita membahas video upaya hukum luar biasa ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita akan membahas apa itu upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa ini merupakan upaya atau langkah hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau kepada badan hukum dalam perkara perdata untuk melakukan perlawanan dalam putusan pengadilan yang mana tidak memberi rasa keadilan bagi salah satu pihak atau para pihak, sehingga dia merasa tidak puas terhadap putusan hakim tersebut, sehingga dia mengajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum tadi yaitu upaya hukum luar biasa, di mana upaya hukum ini dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kalau tadi banding, kalau tadi kasasi, itu keputusan hukumnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum mengikat, maka dia banding, kemudian dia kasasi. Tetapi lain halnya dengan upaya hukum luar biasa ini, karena dilakukan setelah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kemudian di dalam upaya hukum biasa tadi sudah kita jelaskan, yaitu ada yang namanya banding dan kasasi, atau termasuk juga persen, ya, atau upaya hukum perlawanan terhadap putusan perstek. Nah, kemudian untuk upaya hukum luar biasa ini ada dua, yaitu kalau tadi upaya hukum biasa ada 3, ya, persen, kemudian perset, ya, kemudian banding, kemudian kasasi. Dan untuk upaya hukum luar biasa ini ada 2, 1 peninjauan kembali atau PK terhadap putusan pengadilan, kedua itu den de persen. Nah, den de persen ini adalah bentuk perlawanan hukum dari pihak ketiga. Nah, kemudian kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan PK. Peninjauan kembali ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik itu pidana maupun perdata, atas suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik itu di tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat pertama dan tingkat terakhir. Nah, kemudian atau putusan banding yang tidak dilaksanakan upaya kasasi, ya. Nah, kemudian apa dasar hukumnya PK ini? PK ini kan dilakukan setelah kita menempuh atau kita tidak menempuh, ya. Misalnya kita putusan tingkat pertama, kemudian kita tidak melakukan banding, kita terima. Salah satu upaya hukum luar biasa, ya, dari 2 upaya hukum luar biasa tadi, ya, 1 peninjauan kembali atau PK, 1 den de persen tadi. Nah, pertama kita akan bahas itu masalah PK-nya atau peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik itu pidana ataupun perdata,
yang telah mempunyai keputusan hukum tetap atau inkrah, baik itu tingkat pertama maupun tingkat terakhir, ya, yang tidak melakukan upaya hukum berikutnya. Contoh, keputusan pengadilan pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya kita tidak melakukan banding. Kemudian setelah putusan tersebut beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian kita menemukan suatu bukti baru, ya, atau kelima syarat untuk mengajukan PK tadi. Nah, maka kita berhak untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Begitu juga di tingkat banding atau tingkat pengadilan tinggi. Nah, kemudian dasar hukum yang membolehkan atau menjadi dasar pijakan untuk melakukan upaya peninjauan kembali ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 66, pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, dijunturkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Ya, itu yang menjadi dasar kita melakukan upaya peninjauan kembali. Nah, kemudian alasan-alasan atau syarat untuk mengajukan, ya, syarat untuk mengajukan PK ini itu ada 5 sebagaimana diatur di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dijunturkan ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang berbunyi: 1. Adanya novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkara diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang di kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Ya, misalnya tadi kita mengajukan bukti-buktinya lawan kita ini sertifikat, kemudian surat-surat. Nah, tapi setelah itu kita laporkan ke pengadilan ke pidananya, ternyata diproses, kemudian disidangkan, itu ternyata palsu. Nah, maka kita boleh mengajukan PK dengan alasan ini. Kemudian alasan lain daripada alasan ini adalah apabila setelah perkara diputuskan, ditentukan, dibuktikan dengan surat atau bukti yang bersifat menentukan, yang pada tingkat pemeriksaan pertama itu tidak dihadirkan atau tidak ditemukan atau tidak kita buktikan di pengadilan. Contoh, kita membuktikan sertifikat tapi kita tidak menunjukkan sertifikat yang asli karena kita tidak ketemu sertifikat yang asli, hilang. Jadi kita ajukanlah dengan fotokopi, sehingga pengadilan memutuskan bahwa kita kalah karena tidak menunjukkan aslinya. Kemudian setelah keputusan itu berjalan beberapa bulan kemudian kita menemukan sertifikat yang aslinya, maka kita boleh mengajukan PK. Kenapa mempunyai ketentuan lain? Seandainya sertifikat ini ada, mungkin keputusan pengadilan negeri tersebut ada atau keputusan tingkat banding tersebut adalah memenangkan kita. Kemudian yang ketiga, ya, alasan untuk mengajukan peninjauan kembali itu apabila telah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian hakim mengabulkan lebih dari tuntutan. Misalnya kita hanya menuntut ganti rugi, kemudian menyatakan itu adalah perbuatan melawan hukum, tapi hakim menyatakan lagi bahwa barang tersebut disita atau dikembalikan kepada kita. Nah, atau misalnya dalam keputusan kita tidak meminta ganti rugi, tetapi hakim memutuskan adanya ganti rugi, sehingga kawan kita atau lawan kita akan melakukan PK karena diputuskan lebih dari apa yang kita tuntutkan. Nah, itu. Kemudian alasan yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum dikabulkan. Misalnya kita menuntut adanya ganti rugi dalam tuntutan kita itu, kemudian adanya pengosongan tempat, kemudian adanya bla bla gitu ya, tapi tidak dikabulkan. Misalnya untuk mengosongkan tempat tidak disebut dalam keputusan tersebut, dan tidak dikabulnya ini tidak dipertimbangkan atau tidak diberikan alasan kenapa tidak dikabulkan oleh hakim, maka kita bisa mengajukan PK, ya. Alasan keempat tadi, adanya keputusan pengadilan yang tidak mengabulkan gugatan kita, ya, tapi tidak dipertimbangkan dan tidak diberi alasan hukum yang tepat. Kemudian yang kelima,
Yang kelima, apabila adanya kehilapan hakim yang nyata, misalnya dari segi bukti, dari segi saksi, dari segi hari, pokoknya hakim itu ada kehilapan, mungkin dari segi orangnya dan lain sebagainya, sehingga ada kehilapan hakim yang nyata terhadap keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kita boleh melakukan banding, melakukan kasasi. Itulah tadi ya, kita review kembali syarat-syarat untuk mengajukan PK tadi ya, peninjauan kembali. Ini ada upaya hukum luar biasa, yaitu pertama tadi kita akan mengajukan PK apabila kita menemukan bukti-bukti baru yang diputuskan oleh pengadilan pidana. Surat-surat yang kita temukan tadi adalah palsu, kemudian adanya bukti baru yang menentukan, kemudian adanya putusan yang dikabulkan atau putusan hakim yang lebih dari tuntutan, kemudian yang keempat adanya keputusan yang tidak mengabulkan gugatan kita yang tidak dipertimbangkan, kemudian adanya kehilapan hakim. Nah, kemudian yang kedua ya, upaya hukum yang kedua yaitu upaya hukum dende persen. Nah, ini apa yang dimaksud dengan dende persen? Adalah perlawanan hukum pihak ketiga yang dirugikan dalam suatu putusan. Misalnya ada orang berperkara A dengan B, kemudian sita jaminnya ini dimasukkan barang yang menurut penggugat itu adalah milik B atau memang dikuasain oleh C, tetapi disita jamin. Nah, sehingga si C merasa dirugikan karena dia tidak tergugat dalam perkara, dan kemudian tidak ada hubungan hukum dengan gugatan tersebut, tapi dia menguasai atau barang itu memang benar milik dia gitu kan. Sehingga jadi sita jamin, merugikan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga melakukan perlawanan hukum kepada pengadilan tingkat pertama. Nah, kemudian dasar hukum terkait dengan dende persen ini adalah pasal 378, 384 RV dan 195 HIR. Nah, jadi itu yang menjadi dasarnya. Kemudian keputusan dende persen ini jarang sekali dilakukan, namun ada ya, bisa merugikan pihak ketiga tadi. Sehingga biasa yang sering terjadi itu sebenarnya ini semacam gugatan intervensi ya, dende persen ini yang dilakukan oleh tapi kalau gugatan intervensi ini perkara sedang berjalan, tapi kalau yang namanya dende persen ini perkara sudah diputuskan kemudian kita dirugikan, nah maka kita akan melakukan perlawanan hukum. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan upaya hukum luar biasa. Jadi upaya hukum luar biasa ini ada dua macam, satu PK dan yang keduanya dende persen. Nah, ada tadi kita bedakan hukum biasa dengan hukum luar biasa. Hukum biasa itu banding dan kasasi, kemudian hukum luar biasa itu adalah PK dan dende persen. Itulah sahabat literatur hukum yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dalam pembahasan upaya hukum luar biasa. Seandainya ada komen, ada pertanyaan, ada saran dan pendapat terkait dengan upaya hukum luar biasa ini, silakan tuang atau tulis di dalam kolom komentar, akan kita tanggapi dalam kesempatan berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.